Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok paramedik, yaitu kelompok yang mengerjakan sebuah proyek dari mata kuliah Mobile Programming dari Sistem Informasi FIK UPNVJ Veteran UPNVJ Angkatan 2019. Paramedik ini sendiri adalah suatu aplikasi yang kami buat dengan fokus untuk B2B, yaitu business to business, dari kami selaku pembuat aplikasi yang bekerja sama dengan sebuah rumah sakit yang selaku bisnis lainnya. Aplikasi ini belum sempurna, tapi kita sudah membuat dengan bagian sebaik-baiknya. Lanjut saja selanjutnya, untuk saya sendiri, Juan Prima Bangun Priyadi dengan NIM 006, dan teman saya Fadila Anzal dengan NIM 003, Romi Aswari dengan NIM 009, Muhammad Ibnun dengan NIM 017, Dias Jihad dengan NIM 091, Zidan Anfio dengan NIM 092, Gustian Abrari dan dengan NIM 097. Ya, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu latar belakang dari aplikasi ini, tujuan aplikasi, manfaat, kelebihan aplikasi, dan ulasan aplikasi. Oke, yang pertama latar belakang, bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, untuk latar belakang, ambulans adalah kendaraan digunakan untuk memindahkan pasien darurat atau korban kecelakaan ke rumah sakit yang ada untuk nantinya dilakukan perawatan lebih lanjut. Namun, terkadang dikarenakan adanya delay dalam distribusi informasi pasien yang akan ditangani ke rumah sakit, membuat tenaga medis yang bertugas menjadi kerepotan dalam menyiapkan perlengkapan medis yang diperlukan, mulai dari dokter spesialis, alat medis, sampai ruangan penanganan khusus apabila diperlukan. Biasanya, segala perlengkapan medis baru bisa dipersiapkan setelah setibanya pasien di rumah sakit terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan distribusi informasi pasien secara cepat dan tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari aplikasi kami, yaitu untuk mempermudah distribusi informasi dari ambulans menuju rumah sakit agar penanganan pasien lebih efektif dan efisien dilakukan secara cepat. Next. Lalu ada manfaat. Dengan aplikasi paramedik ini, diharapkan dapat membantu tenaga medis yang bertugas, baik di ambulans dan di rumah sakit, agar lebih sigap dalam menangani pasien tanpa perlu lagi kerepotan menyiapkan segala perlengkapan medis yang diperlukan. Next. Ya, baik. Adapun kelebihan dari aplikasi paramedik ini, yaitu kelebihan dari aplikasi paramedik dapat membantu para tenaga medis yang bertugas dalam mempercepat pendistribusian informasi mengenai pasien yang akan segera tiba di rumah sakit dan dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Aplikasi ini dilengkapi dengan form detail pasien, permintaan dokter spesialis, sampai ruang penanganan khusus untuk mempermudah komunikasi dan penanganan pasien di rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya ada ulasan aplikasi. Paramedik ini merupakan aplikasi yang ditunjukkan untuk para tenaga medis yang bertugas agar dapat membantu dalam mempercepat pendistribusian informasi mengenai pasien yang akan segera tiba di rumah sakit dan dibutuhkan penanganan secara sigap dan tepat. Adapun aktor yang terlibat adalah tenaga medis, ambulan yang ada di lapangan, dan admin rumah sakit yang nantinya perlu melakukan registrasi atau login untuk akses aplikasi lebih lanjut. Sementara itu, fitur utama dan fungsi yang ditawarkan paramedik terlampir sebagai berikut. Yang pertama ada home. Pada menu utama ini terlampir form pasien gawat darurat yang dapat diisi langsung oleh petugas medis sesuai jumlah dan jenis kebutuhan yang diperlukan pasien terkait. Selain itu, apabila diperlukan untuk permohonan perlengkapan medis lainnya seperti permintaan alat medis, permintaan dokter spesialis, sampai permintaan penanganan lebih lanjut atau UGD, IGD, dan sebagainya, juga dapat langsung diajukan setelah mengisi form yang ada. Adapun untuk lebih mendukung penyampaian lokasi sekitar juga disediakan fitur Maps Location.
Pada bagian ulasan aplikasi, yang kedua terdapat history. Pada menu history, nantinya akan ditampilkan informasi daftar riwayat pasien beserta gejala yang dialami dan telah selesai dilakukan penanganan sebelumnya. Yang ketiga, ada chat. Pada menu chat berikut, tenaga medis yang bertugas dapat langsung berkomunikasi secara personal, baik melalui pesan teks ataupun dapat langsung menghubungi melalui telepon kepada admin yang bertugas di rumah sakit terkait. Next. Dan yang keempat, ada profile. Pada menu profile nantinya akan menampilkan data diri pengguna, mulai dari foto profile, nama pengguna, ID, sandi, nomor telepon, dan email. Adapun terdapat menu edit profile apabila dibutuhkan dalam menyunting data diri pengguna yang sudah tersimpan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tampilan UI-nya. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat apa saja yang ada. Yang pertama kita ada login form dan juga registration form dengan berikut tampilannya. Selanjutnya ada splash screen juga. Lalu ini kita masuk ke halaman homepage yang ada tombol isi form, kemudian lanjutkan ke dalam page formulir pasien yang ada form nama, umur, jenis kelamin, kemungkinan penyakit. Lalu juga ada selanjutnya formulir pasien yang menjelaskan bagian tulang, rasa nyeri berlebihan, pendarahan dan sebagainya, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kemungkinan penyakit yang dipilih pada form sebelumnya. Next. Setelah itu kita mendapatkan review dari hasil pelaporan atau input data yang sebelumnya telah diinput dengan hasil sebagai berikut. Ada hasil diagnosis, nama, umur, jenis kelamin, kemungkinan penyakit, dan sebagainya, beserta rekomendasi ruangan dan juga rekomendasi dokter untuk di rumah sakit nanti. Next. Ini merupakan tampilan permintaan ruangan, permintaan alat medis, dan juga permintaan dokter. Bisa dilihat seperti gambar yang dipresentasikan. Next. Lalu ada halaman history dan chat, di mana halaman history ini akan menampilkan histori pelaporan yang sudah dilakukan pada masa yang lampau, dan juga chat. Fitur chat ini ditujukan untuk melakukan chat pada admin, dan ada halaman profile untuk melihat ID, sandi, nomor telepon, dan email atau identitas penggunanya. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi. Pada John, dipersilakan. Baik, selanjutnya demo aplikasi dari yang sudah kita buat. Aplikasi ini akan saya jalankan di Visor, itu untuk mirroring dari HP. Nah, ini berikut splash screen yang telah dibuat. Terus ini langsung masuk. Misal kita dengan user ID yang sudah dibuat dengan password yang sama. Misal dengan password yang sama, user ID 123. Ketika kita klik masuk, itu nanti harusnya ke record ke database dan untuk validasi. Nah, di sini ada fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan, ada fitur isi form, permintaan ruangan, permintaan alat medis, dan permintaan dokter. Ini ada di menu home. Nah, ketika di menu home ini juga bisa dipilih menu-menu lain, yaitu history, chat, dan profile. Nah, misal kalau di history ini beberapa yang sudah di-input datanya. Nah, untuk fitur utama dari aplikasi ini sendiri, yaitu untuk mengisi form ini, yaitu nama, umur, jenis kelamin, dan kemungkinan penyakit yang nantinya akan dikirimkan ke pihak rumah sakit agar ketika ambulan yang sedang di jalan ini yang mengantar pasien itu bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu, dan di rumah sakit tersebut sudah menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Misal di sini nama Andi, umur misal 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan kemungkinan penyakit di sini kita bikin baru 3, dan nanti bisa berkembang lagi, tapi
untuk saat ini, untuk demo aplikasi ini baru dibuat 3, yaitu patah tulang, serangan jantung, dan stroke. Nah, kemungkinan penyakit ini yang akan kita pilih nanti akan menentukan pertanyaan untuk form selanjutnya. Yang pertama misal patah tulang, kita pilih. Kalau di bagian patah tulang, nanti ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan patah tulang itu. Misal bagian tulang yang patah, apa yang patahnya, misal bagiannya misal rusuk atau tulang belakang atau kaki misal. Rasa nyeri berlebihan, bottom shoot yang keluar, apakah rasa nyeri terasa berlebihan? Jika ya, pilih ya. Pendarahan, apakah terjadi pendarahan? Ya, misal hilang kesadaran, misal tidak. Nah, data ini kalau kita klik lanjut akan masuk ke dalam hasil diagnosis, yaitu yaitu datanya, data dari yang sudah diisi di form pertama, terus form keduanya, data-datanya. Nah, akan ada rekomendasi ruangan dan rekomendasi dokternya. Misal kita ubah yang tadi kita ganti Siti dengan umur 40 misal, jenis kelamin perempuan. Nah, penyakitnya yang tadi patah tulang misal sekarang serangan jantung. Nah, akan berbeda dengan fragmen yang berbeda. Jadi pertanyaannya misal nyeri di dada, ya atau tidak, sesak napas, ya atau tidak, tubuh lemas, ya atau tidak, jantung berdebar, ya atau tidak, misal. Jika ya, semua akan masuk datanya, dan ketika kita klik lapor, data akan masuk ke history, ke database yang telah dibuat sebelumnya. Ini misal kayak gini, serangan jantung yang tadi. Gitu. Ini untuk isi form, fitur utamanya adalah di isi form ini, yaitu fokus utamanya adalah ketika di jalan, buru-buru, para medis bisa mengidentifikasi penyakit apa yang diderita pasien dan langsung mengirimkan itu ke pihak rumah sakit. Itu sebenarnya fitur utama dari aplikasi ini, yaitu agar memudahkan pengiriman data dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, fitur lainnya yaitu bisa permintaan ruangan. Jadi di sini ada permintaan ruangan, alat medis, atau dokter. Nah, misal para medis itu hanya membutuhkan suatu ruangan tertentu, atau alat medis tertentu, atau dokter tertentu. Kita bisa milih ini aja langsung. Misal permintaan ruangan, jumlah pasiennya ada berapa yang dibawa, misal 1. Penyakit pasiennya apa, misal patah tulang, atau serangan jantung, atau stroke. Perkiraan waktu tibanya, misal 45 menit. Terus jenis ruangan, misal yang dibutuhkan UGD. Ya udah lapor gitu. Nanti datanya akan masuk ke sistem rumah sakit, dan pihak rumah sakit akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh para medis yang menginput datanya. Untuk permintaan alat medis, misal gejala pasien, apa misal serangan jantung, perlengkapan alat medis yang dibutuhkan, misal defibrilator, jumlah yang dibutuhkan misal 1. Selanjutnya lapor. Begitu juga permintaan dokter. Permintaan dokter, misal para medis hanya membutuhkan seorang dokter tertentu, yaitu misal spesialis jantung. Gejalanya, misal serangan jantung, perkiraan waktu tibanya 45 menit misal. Lapor. Nah, itu akan masuk ke dalam sistem rumah sakit, dan rumah sakit diharapkan untuk menyiapkan sesuai dengan apa yang di-input oleh atau apa yang dibutuhkan oleh para medis. Gitu. Mungkin cukup sekian demo dari aplikasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.